Imam Bukhari sebelum ngarang kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Bukhari itu sudah sering ngarang. Yang paling terkenal adalah Al-Adabul Mufrad. Ke Qadaya Sahabat. Dan karena Nabi itu figur sentral, problemnya figur sentral itu sering dicatat. Dan akhirnya beberapa riwayat dari Nabi itu banyak yang maudhu'ah, banyak yang palsu, banyak yang hoax, sekarang banyak yang sudah palsu di atas namakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi sering ngancam di bab ini dan serius sekali. Serius artinya orang yang meriwayatkan dari saya kemudian dia bohong, falyataba wa faqadahu napa minan. Kemudian kata Imam Bukhari, saya tidak punya guru kecuali mensyaratkan al-luqi wal mu'asyarah. Al-luqi itu ketemu langsung, wal mu'asyarah itu ya muamalah. Sehingga dari sekian tradisi Imam Bukhari yang dikenang banyak orang, biasanya Ki Jawa mencontohkan itu ayam. Ya agak bohong tapi bohong yang baik. Katanya ada seorang guru manggil ayam, mau dikasih makan. Setelah ayamnya dekat, dipegang. Kata Imam Bukhari, orang ini bohong sama ayam, berarti enggak sikoh. Betulnya di kitab-kitab itu contohnya khimar. Di Jawa dimodifikasi jadi apa? Ayam. Jadi Kiai Jawa itu memang ahli modifikasi. Tapi itu penting karena wakhina aujaba Rasulullah matalan zakat tamr. Itu Imam Syafi'i juga ngenti zakat al-qut. Wakhina tasaddaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidinar au bidirham. Orang kita mengganti apa? Taman. Bahwa itu tetap sunat sedekah bil fulus karena sama-sama apa? Taman, sama-sama apa? Gitu terus. Terus Imam Bukhari ngarang kitab itu sampai 3 kali. Bukhari itu diteliti sampai 3 kali. Problemnya adalah ketika Imam Bukhari sudah menguasai qadaya sahabat itu jangan sampai ada kerancuan. Misalnya Abu Hurairah aslama badal hijrah. Jangan sampai ini orang meriwayatkan peristiwa qoblal hijrah. Nanti kelihatan itu tidak valid. Makanya ketika Sayyidah Aisyah meriwayatkan Mi'raj dibanding sahabat yang lain itu tanpa ngurangi hormat. Hadits Aisyah matruk. Karena Sayyidah Aisyah bilang Nabi itu usriya biruhi. Semua sahabat bilang usriya biruhi wajasad. Kenapa? Karena ketika peristiwa Mi'raj atau peristiwa Isra Mi'raj, Sayyidah Aisyah saat itu belum menjadi. Jadi hal-hal seperti itu dikuatkan oleh selain sikoh adalah syahidul kisah. Apa syahidul kisah? Maka dalam hal-hal yang tertentu, sahabat sekali bersiapa, misalnya riwayat Jabir, atau riwayat Abdullah bin Mas'ud, atau riwayatnya siapa, ini yang dimenangkan yang syahidul kisah. Ya, yang dimenangkan adalah yang syahidul apa? Misalnya ada kelompok tertentu yang dakhuna aliyan fawqa manzilati. Apapun hebatnya Sayyidina Ali tentu tidak sevalid Abu Bakar ketika cerita hijrah. Karena yang nyewa Abdullah bin Uraiqid ya Abu Bakar. Yang melibatkan asma dzatin nitaq. Au yuqalu laha dzatun litaqan. Itu juga siapa? Abu Bakar. Tentu lebih valid. Tapi peristiwa keluarnya Nabi dari kamar, yang Ali menggantikan posisi tidurnya, supaya yadhunnu Quraisyun atau yadhunnu kufaru Quraisyun, anak Nabi masih tidur di situ. Yang paling valid siapa? Ya riwayatnya Sayyidina Ali, karena beliau syahidul kisah. Begitu juga peristiwa Sayyidina Utsman. Ketika ishtaro bi'ra rumah, Madinah itu enggak punya air yang segar. Yang beli siapa? Sayyidina, yaitu ishtaro bi'ra rumah. Sayyidina Umar juga sama. Islam itu, awal-awal Islam itu, yang Islam itu orang-orang yang berakhlak karimah. Musuhnya preman-preman. Makanya orang berakhlak itu ya jangan merasa paling benar. Islam terus dilak-diluk itu ya problem.
Makanya Nabi ketika melihat Umar itu bulat di pasar Ukat, pokoknya bulat. Nabi matur gini, ya Allah kalau yang Islam seperti ini bisa menyelesaikan masalah. Jadi tidak doakan orang yang sopan, doakan yang tukang gelut. Tenang, Allah ma'izal Islam fi Umar. Ketika aslama Umar, itu bukan sekedar Islam. Namanya Ata Baba Abi Jahal, wa Ata Baba Kata wa Kata. Terus, haddada Aba Jahal. Kalau kamu menyakiti Rasulullah menghadapi saya Umar sudah Islam. Dan itu yang dibutuhkan saat itu. Makanya kalau jenengan preman, nanti tak bina jadi preman yang baik. Jadi, makanya Islam itu harus dikelola. Makanya Wali Songo itu hebat, semuanya soleh. Tapi punya kecakapan bilisani kaum itu ya era Kalijogo. Sehingga gambaran-gambaran di Wali Songo itu yang tidak seragam Wali Songo itu hanya Sunan Kalijogo. Karena dengan seragam bilisani kaum itu diharapkan lebih fleksibel ketika dakwah. Paham ya? Nah, Imam Bukhari itu orang yang paling tahu betul hadis ini diriwayatkan siapa atau statusnya Syahidul Qisah apa enggak. Hal huwa rawa anin nabi biwasitotin amla itu tahu betul. Sehingga ketika tidak terkonfirmasi itu sampai safara rajulun min Makkah ila Misra di hadisin wafid. Karena yang Syahidul Qisah sekarang sakana Misra. Orang yang menyaksikan hadis itu adalah sakana apa? Makanya di bab hadis baburihlah li hadisin wahid. Nah, begitu juga kenapa kemudian Qubbatul Islam itu akhirnya di Irak. Ketika Rasulullah SAW hidup di Madinah, waktu via fil Madinah. Kalau istilahnya ala hadis intaqala ila rafiqil a'la. Ketika Rasulullah SAW itu sakaral Madinah dan semua tradisi Nabi itu berbasis apa? Madinah. Apa yang terjadi? Era Imam Malik, ya Imam Malik itu muridnya Imam Zuhri. Imam Zuhri ini sudah menangi sekian orang-orang yang talaqqa min Rasulillah. Itu kata Imam Malik, mikyal ya mikyalu ahlil Madinah, mizan ya mizanu ahlil Madinah. Semuanya ahlul Madinah. Tapi gara-gara Sayyidina Ali itu protes. Ya protes, tahu protes. Orang-orang yang sholat di Makkah itu paling nyari fadhailu sholat di Makkah. Yang sholat di Madinah juga cari fadhailu sholat. Tapi tidak ada nasrul Islam. Maka beliau itu intaqala ilal Kufah. Itu disalahkan hampir semua sahabat. Karena Nabi kalau muji Madinah begitu. Kayak apa Madinah? Muhajiru Rasulillah, Madinatu Rasul. Tapi berkahnya Sayyidina Ali pindah Kufah dan diikuti kayak Abdullah bin Mas'ud dan beberapa akabirus sahabat. Akhirnya as-sahhus sanad fil qiraah itu sanadu asin. Fa inna asiman akhadha an Abdurrahman As-Sulami wa akhadha Abdurrahman As-Sulami an akabiris sahabat min bainihim Abdullah bin Mas'ud wa Ali bin Abi Thalib. Karena ilmu ini sudah pindah Kufah dan Basrah, itu kalau ada khilaf nahwu itu bukan ikhtilafu ahli Makkah wal Madinah, tapi ikhtilaful Kufah. Sampai ketua wali Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bukan orang Madinah, tapi orang Baghdad. Begitu juga ketika Imam Syafi'i ngaji, itu bukan ngaji di Mekah Madinah. Pas itu yang menjadi Qubbatul Islam adalah apa? Jika ilmu itu, rawi terbaik Sayyidina Ali adalah Syekh Hasan Basri. Makanya di Indonesia kondang orang-orang yang intisab ke Hasan Basri. Karena ini Hasan Basri itu murid topnya siapa? Sayyidina. Maksud saya cerita di sini, kalau sekarang ada ngaji Bukhari di Lebo itu ya ada bid'ah gitu. Karena pernah peralihan dari Madinah ke mana? Kufah, dan Kufah itu saking hebatnya sampai menjadi punjer, jadi kubah. Sehingga ikhtilaf fi nahwi wa sharfi itu ikhtilaf ahli Kufah wa ahli Basrah. Saya beri contoh ya dalam ini Gus Ali ini teman bapak saya, makanya berhak undang saya. Kalau kamu haram,
Orang Kufah itu sebetulnya ajam, wakum minal biladil ajamiyah. Tapi berkahnya talaki, musyafahah sama Sayyidina Ali Abdullah bin Mas'ud. Itu bahasa Kufah itu mirip bahasa Quraisy, bukan sekedar bahasa Arab, tapi mirip bahasa apa? Nafi' ini Qori'un Makkiyun. Imam Nafi' itu Qori'un Madaniyun. Ibnu Katsir itu Qori'un Makkiyun. Tapi cara baca Quran itu mirip orang-orang Bani Tamim. Misalnya begini, Anda pasti setuju. Karena tidak punya alasan tidak setuju. Tidak setuju itu kan butuh kapasitas yang mirip-mirip. Yang maknanya seimbang itu adalah mahmus lam. Kafa ayak fa'u kuf. Harusnya kiro'ah masyhurah itu walam yakullahu kuf'an ahad bil hamzah. Dan rata-rata kiro'ah sab'ah bacanya qurra' sab'ah bacanya walam yakullahu kuf'an bukan kufuan. Tapi orang Quraisy itu yubaddilunal hamzah tawawan ba'da dhammi sehingga kufuan menjadi kufuan. Maka suatu saat, ini bukti bahwa lisanu ahlil Kufah atau lisanul Imam Asim itu mirip lisanu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil fasah. Nanti ini juga kaitannya dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari itu orang Uzbek, tapi karena sering meriwayatkan hadis Rasulullah itu, beliau itu yatakallamu bil lughatil fusha. Bahkan walam yakhtar illa minal alfat illa afsahha. Dia tidak milih alfat illa afsahha, paling fasih. Karena tajarub, karena seringnya talaki dengan bahasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terbukti. Suatu saat Nabi itu diundang orang ya agak bedui. Ya Nabi Allah. Nabi tertawa-tawa. Meskipun ini hadis dhaif. Nabi tertawa-tawa. Ana Quraisyun. Qul ya Nabi Allah. Logikanya itu bener Hamzah. Fa innan nabiyya man naba'anillah. Misalnya Nabi itu orang yang menceritakan ketentuan-ketentuan Allah. Yaqul wa ta'ala li rasulih nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Wa nabbihum an dhaifi Ibrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Semuanya itu pakai hamzah. Tapi ketika sudah ya Nabi Allah, enggak ya Nabi Allah tapi pakai apa? Ya. Sebab itu qiraatun Nafi' yang beliau orang Madinah tetap saja baca wan nabiin, bukan wan nabiin tapi apa? Wan nabi. Maksudnya ini nyeritakan Mbah Maimun, masih keluarganya Gus Ali Mbah Maimun. Makanya Mbah Maimun itu sering bilang, gue sing seneng Kak, tetep ono wong Jawa alim, tetep ono wong Uzbek alim, wong Faris alim. Mergo pangeran ora trimo nak ora terbukti ilaka fatal linnas. Hadatin likafatin nas. Maka tidak boleh yang alim hanya orang Arab dan Medina. Wong lebo yo yang alim. Ben ketok kafatal linnas. Fa innal Ghazaliya min tos ajami. Wasibawah min Faris ya aja. Karena Allah ingin menunjukkan hadatin likafatin. Lane pantese ono wong Jawa sing alim. Beneran ra kowe. Dadi iki rodok musibah. Mulane donga pangeran dirayu. Ya Allah innaka qulta wa qaulukal haq ngene-ngene ila kafatal linnas wa ana minan nasla minal hayawan. Jadi Allah ingin membuktikan coba marji'un nas fit tafsir. Itu min bainihim al-Qurtubi wa min ahli Andalus. Andalus itu Spanyol. Tapi enggak pernah main sepak bola. Ahlul lughatil arabiyyah al-Makwi. Siapa dia? Ibnu Malik Al-Andalusi. Ya kan? Imam Sibawah Bers. Itu dawe Mbah Mun. Misdaqu dzalika qauluhu ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatal. Wa hakada al-an sahibul jami' as-sahih wa min ahli Fur. La min ahli Makkah wa la min ahli. Ya tentu kita hormat Mekah Madinah itu faqul bilad kulliha. Tentu kita sepakat. Karena Imam Mekah tentu sudah punya sekian ulama, Madinah punya Imam Malik, punya sekian-sekian. Tapi orang yang di Sidoarjo sendiri tidak usah kecil hati. Ya, tidak usah kecil apa? Hati, donga mawon ya Allah,
innaka qulta wa qaulukal haq wa ma arsalnaka illa kafatal. Nah, sebenarnya wa ana minan laminal. Ya, jadi ini supaya tambah senang. Kemudian nih yang terakhir, tradisi kiai Jawa itu kalau sanad muttasil, kemudian musalsal, itu dihafalkan secara masif karena sudah menjadi amalun nas. Nah, di sini saya contohkan hadis yang sebetulnya di kitab Bukhari itu seringnya, itu riwayatnya dulu kalimatani habibatani ilar rahman saqilatani fil mizan khofifatani. Riwayat yang untuk menutup Bukhari itu hadis itu. Tapi saya kasihan kiai-kiai yang apalannya itu kadung kalimatani khofifatani alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Tapi saya pastikan, memang di Bukhari ada dua riwayat itu. Kebetulan kiai-kiai itu ngapalkannya satu. Ada yang tak tanya Gus Ali, kenapa kamu hafal satu? Gus ini kiai polsek, apa polsek? Pol salam sampai 50.000. Jadi rugi kalau saya hafal sebanyak jenengan, karena jenengan kan kiai besar, paling tidak 50.000. Wah, sembrono. Artinya gini, yang kiai-kiai polsek monggo lah hafalannya satu, tapi yang kiai-kiai besar tolong hafalannya ditambah gitu. Karena kadang-kadang kiai itu ya kembarangan. Kok rasa sembarangan Gus Ali? Kulo mulai cilik nganti tuwa, kulo nderekno bapak itu nganti kabundut. Pokoknya tiap ana wong mati mesti dalile kulo nafsin dha'iqatul. Tiap ana wong sunat mesti Nabi Ibrahim delok-elokno. Wis tuwek 80 tahun disunat ambek kapak. Saake dadi gak ana perkembangan ilmu. Lah itu sering tak komplain. Kenapa sih tidak ada perkembangan apa kayak gitu apa kayak lah Gus polsek ya apa kon. Makanya di Indonesia itu ya begini ini. Sampai supirnya kiai itu niteni. Angger ana wong sunat. Oh, Nabi Ibrahim. Kasihan itu guys itu. Ya, tapi itu sah-sah saja. Karena apa? Polsek itu. Polsek itu. Nah, ini kalau waca gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ziyadatun mubarakah. Qala al-Imam Al-Bukhari haddatsana Zuhair bin Harb haddatsana Ibnu Fudail an Umar an Abi Zur'an Abi Hurairah an Nabi qol kalimatani khafifatani ala lisan faqilatani fil mizan habibatani lir rahman subhanallahil azim subhanahu hamdi. Itu yang populer di Jawa. Terus saya tulis wa khatamal Imam Al-Bukhari bi hadzal hadis faqala haddatsani Ahmad bin Ishqab haddatsana Muhammad bin Fudail an Umar bin Qaqan Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatani habibatani lir rahman khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan subhanahu bihamdi subhanallahil azim. Itu pinternya Kiai Jawa. Yang depannya pakai hadis satunya, yang belakangnya pakai hadis satunya. Sampean kan nggak tahu asal usulnya, terus ditulis di Majmu' Syarif, sampean beli apalannya itu ya sudah itu aja. Sebetulnya itu yang di tradisi Jawa itu kombinasi dua hadis. Makanya talqin di Jawa itu banyak yang salah. Allahumma ighfir lahu wa afihi Karena pencetaknya itu agak bakhil, jadi penjelasannya enggak ada. Mestinya kan kalau laki Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afiyanhu selesai. Untuk perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha selesai. Karena ngirit cetakan, cobalah, medit itu dilereni lah. Maksud itu kan akibatnya itu kan enggak bagus itu. Cobalah percetakan harus tobat itu kasihan itu. Modern itu banyak. Allahumma ighfir lahu wa afihi. Niku jenengan harus fatwa Gus, itu haram percetakan. Nah, kemudian hebatnya ngaji di sini tadi ya, ila kafatal. Sebetulnya semua teks hadis saya cek di Abi Dawud, Sunan Ahmad. Itu memang mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal. Tapi hadis ini lam yukhriz hadal hadis al-Imam Al-Bukhari. Lam yukhriz hadal hadis al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari hanya sering meriwayatkan hadis tentang tasbih. Bahkan Nabi sendiri ketika intaqala ila rafiqil a'la ngendikan Allahumma ar-rafiqal a'la, Allahumma ar-rafiq. Ini dijelaskan di Hasyatus Sinti, saya baca. Ad-Rajafi ini loh, qala Sinti fi hasyati. Ad-Rajafi hadis at-tasbih wa khatama bi sahila anqal
Muraatan ya hadisi mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal wa dzalika li anna satruse itu terus tasli anna haqiqat tasbih wa at-tanzih amma la yaliku bi jalali wa kibriyai minasyarik wal walad wa ghairihima kulliya fasara tasbihu muaddiyan li tauhid bi atami wajhin wa aqdihi fa fihi tambihun ala anal murad bi hadisi mangkana akhiru kalami la ilaha illallah huwa ayyakuna akhiru kalamihi ma yadullu ala tauhid bi ayyi ibaratin kana. Jadi sebetulnya tidak harus la ilaha illallah, orang subhanallah ya baik, Allahu akbar ya baik. Karena la ilaha illallah itu bukan pakem. Buktinya Nabi sendiri bukan melafadzkan la ilaha illallah, tapi melafadzkan Allahumma ar-rafiqal. Sebab itu Nabi Imam Bukhari meriwayatkan hadis terakhir tentang tasbih dan beliau ingin semua orang Islam yang mati itu diakhiri dengan tasbih. Karena semangat la ilaha illallah, semangat tasbih, semangat tahmid, semangat takbir itu sama-sama tanzihuwah amma la yaliku bihi. Semuanya adalah yadullu ala kibriyaihi wa jalalihi wa adhamati. Semuanya itu tentang muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus memiliki Imam Sinti ngendikan li annal mar'iyya fi hadzal bab al ma'ani lal alfat. Wa yu'ayyidu fil jumlati anna akhira kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'lum kana ghaira hadhil kalimah. Bahkan Nabi sendiri ketika mau wafat itu tidak melafadzkan la ilaha illallah, tapi wa huwa qauluhu Allahumma ar-rafiqal a'la. Makanya ini cerita ini sama Gus Salid. Ada orang di daerah saya itu banyak yang meninggal Jumat. Itu kiai-kiai kalau ketemu saya, Gus kalau dongakno mati Jumat mati karena trennya kiai sana mati dina Jumat. Terus saya bilang, alasannya apa? Itu kata Nabi yang kabudut dina Jumat ngene-ngene. Masalahnya sing ngendikan fadhaile kabudut dina Jumat, kabudute Senin namanya. Sementara gak pas nyabu semua apel Pak. Gak oplosan wis apik. Wong sing oplosane tetep didongakno piye-piye tiyang napa? Islam. Ya nate melok majelis taklim. Cuma kadang ya umat Islam, kadang Islam sing kumat. Islam namung niku tok. Nah, ora umat Islam ya Islam sing kumat. Itu pun harus kita doa. Makanya pentingnya ngaji. Jadi jangan pakem. Jangan pakem. Kalau pakem ya mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal. Tapi nyatanya Nabi piyambak niku mengakhiri hayatnya intaqala ila rafiqil ala dengan mengintikan Allahumma ar-rafiqal. Sama, Nabi itu kayak apa muji fadilahnya wafat yaumal Jumat, tapi Nabi piyambak wafat yaumal Islam. Nabi kayak apa? Muji kota Mekah. Salat di Mekah itu kalfi salatan ngene-ngene. Tapi Nabi taroka Makkah ta hajara ilal Madinah. Sayyidina Ali muji Madinah. Tapi apa? Akhirnya tarokal Madinah wa hajara ilal Kufah. Ketika ditanya, "Limada? Kenapa engkau pindah ke Kufah?" Salat sama nasrul Islam. Fadilah salat dibanding nasrul Islam. Iku ijek top fadilah nasrul. Andaikan para ahli Mekah Madinah tidak mau kemana-mana, ya Islam tetap di Mekah Madinah. Kon kene orang Islam. Tapi barokahnya meninggalkan al-fadilah al-muta'alliqah bil makan demi al-fadilah al-muta'alliqah bidzatil ibadah. Akhirnya ada kaidah apa? Al-fadilah al-muta'alliqah bidzatil ibadah itu lebih afdal ketimbang minal muta'alliqah bimaka. Iya. Paham ya? Misalnya kamu di sini itu dakwah nerangno Bukhari. Neng Mekah mlebu Masjid Haram mergo tukang sapu golek duit. Tetep ae statusem tukang golek duit melibatkan Masjidil Haram. Kamu mutawif, boten ngenyek mutawif boten. Kamu mutawif ini wonten santri sekolah yang tukang mutawif teng mriki ngaji boten. Kamu mutawif marai wong tawaf supaya sah. Tapi ning atine kok mau 20 gak bahagia. Sementara yang dilebos sini, yang di sini yu'allimul hajja wa yu'allimul mu'tamira. Kaifa yakhudju bi hajjatin shahihah wa kaifa ya'tamiru bi umratin shahih. Sale Zaid badhe umrah. Kula kiai ikhlas tak ulang carane haji sing bener ngene, carane umrah sing bener ngene. Gaete sing melok aku. Tapi 2 juta. Nah, ini tetap halal. Ini mau cerita. Artinya apa? Ketika mutawif ini mimpin tawaf di Ka'bah, sama yang mulang kaifiyatul haji bi kaifiyatin shahihah. Ikhlas. Mulangnya buatan tanah haram.
Mriki ketemu Gus Ali. Tak baleni meneh ya. Ustaz-ustaz sing teng Lebo. Kowe mulang carane wong haji bi hajatin shahihah. Ulang teng Lebo, mboten tanah haram lho mriki. Aja di haram-haramno lho mriki. Mbok ulang hajatan shahihah. Iktamar umratan terus dijupuk gaet dilatek umroh teng mriko, Gus. Gaete iki nyuwun sewu. Pikirane iku nak 20 untuk sakmene, nak 100 untuk sakmene. Sementara sing mulang ning kene, ya Allah, mugi-mugi umrohe shahihah, hajane sah. Dulang. Ini lho carane haji. Carane niat ngene, kok mikote ngene. Ngene. Sementara kadang-kadang mutawi pikiran seragam lho kok nak ilang. Paham sih kalau maksud? Tapi rasa dijerok-jerokno niki cerita mawon. Maksudnya ngeten, nak mutawif kepengen tobat, ya duwe ikhlas, dimulang tenanan, ya duwe profesi, sehingga fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ojo fid dunya hasanah tok. Karo-karone. Nggih ngoten mawon. Ada kelebihan kita jadi manusia itu justru karena ketidaktahuan kita. Kita tentu hingga detik ini tidak melihat surga langsung, tidak melihat neraka langsung. Apalagi melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi selalu ada teori. Dan ini dibenarkan oleh semua ulama karena ini nas. Nas itu mansus. Geniku di antara kelebihan Rasulullah SAW adalah diutus kafatalin nas untuk semua orang. Sehingga ada orang ditanya, dengan apa kamu tahu kalau Tuhan itu satu? Orang ini dengan enteng menjawab, Innal isnaini, angka 2, 3, 4 dan seterusnya. Nisbatu dzalika ilal wahid, nisbatul far'i ilal asli. Jadi segampang itu nerangkan ayat qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Karena angka itu 2, 3 sampai 1 miliar 1 triliun. Nisbatu dzalika ilal wahid, nisbatul far'i ilal asli. Semua itu asal usulnya satu. Begitu juga begitu gampangnya Syekh Nawawi Al-Bantani menerangkan. Kenapa bismillah itu dimulai ba. Huruf hijaiyah kan alif, tapi kalau bismillah dimulai dari satu ba. Ba itu ada titik 1. Anda gambar kambing, gambar apa saja. Gambar Anda entah baik entah jelek, itu tetap dimulai satu titik. Nah, satu titik ini disebut nuqtatil wujud, asal usul wujud. Sebab itu kitab I'anatul Thalibin, tadi Habib Nabil cerita sanad-sanadnya Mbah Mun. Sebetulnya kalau boleh angkuh, yang berhak cerita itu saya, karena kitabnya milik saya. Tapi beliau tak kasih terus cerita, ya Alhamdulillah. Ada penyambungnya. Nanti tak kasih lagi beliau. Ya memang yang paling berhak beliau, karena turunannya itu. Tapi kitabnya dari saya, jadi ya satu-satu lah. Kitab I'anatul Thalibin itu dikarang oleh ulama top, namanya Said Abi Bakar Sato. Beliau punya murid yang sangat terkenal di Indonesia, namanya Syekh Mahfud At-Turmusi. Syekh Mahfud ini punya murid diantaranya yang paling terkenal tentu Mbah Hashim sama Mbah Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Jadi kemudian kitab I'anah ini populer sekali untuk menerangkan fikih-fikih di Indonesia. Termasuk cerita bahwa wujubul jihad itu wujubul wasail lal maqasid. Jadi jihad itu wajib, itu wujubul wasail lal maqasid. Sama cari di sarah. Sekiranya dakwah itu bisa tidak dengan jihad, dengan pengajian kayak Majelis Rasulullah, kayak Majelis Nurul Mustafa, kayak kiai-kiai kampung, itu sudah cukup karena sudah isolul maksud, orang sudah menjadi kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu ketika Sayyidina Ali diutus di beberapa peristiwa termasuk di Khaybar, Sayyidina Ali didhawuhi la ayyahdiyawu bika rajulan wahidan khairan laka min khumrin na'am. Ada satu saja yang Islam karena kamu itu lebih baik daripada kemenangan. Nah, kemudian ini supaya otoritatif menghormati masjid ini, Masjid Istiqlal, masjid yang luar biasa bersejarah. Saya baca keterbatasan kita, tapi ini menjadi kelebihan. Ini hadis di Shahihul Bukhari. Nanti sebagian materinya saya tinggal supaya ini tadi otoritatif tadi supaya semuanya pakai sanad. Ini hadis dari Shahihul Bukhari sehingga Anda tidak perlu tanya ini sahih apa enggak.
Karena ini di Sahih Bukhari ikutnya nomor hadisnya itu 6408. Monggo kalau mau dihafal. Biasanya jenengan kan hanya hafal Arba'in Nawawiyah. Ini hadis ini nomor 6408. Ada keterbatasan yang akhirnya menjadi kelebihan kita, yaitu kita tidak tahu Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat para malaikat ditanya, apakah mereka yang membaca tasbih di sini, misalnya di Istiqlal ini, ngerti saya, kata Allah. Kata malaikat, tidak tahu. Fayaqulu hal ra'auni. Qal fayaqulu nala wallah ma ra'auka. Qal fayaqulu kaifa la ra'auni. Yaquluna la ra'auka kanu asyadda laka ibadatan wa asyadda laka tamjidan wa aktsara laka tasbihan. Andaikan manusia itu ngerti engkau ya Allah, maka tasbih mereka ini akan lebih dari kita. Saya beri contoh, ini terutama untuk dzurriyyah Rasulullah SAW. Nabi itu manusia, bashar. Tapi lakal bashar. Nabi ketika muji Allah SWT ini supaya kalau sholat jangan hayati. Misalnya pertama muji begini. Lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Kebanyakan di Jawa memang baca pakai rofaknya mil'u. Tapi di beberapa sanad dibaca mil'a, itu urusan i'rab lah. Engkau itu saya puji seluas langit dan bumi, seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi itu enggak keren. Karena langit ini tetap mahsurah. As-samawat ini apapun luasnya langit itu tetap terbatas. Bumi apapun luasnya juga terbatas. Apa yang diteruskan oleh Rasulullah SAW? Wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Dan pujian saya ini ya Allah sesuai kehendakmu, sejumlah kehendakmu. Karena ini yang tidak terbatas. Begitu juga ketika Nabi dengan keterbatasan sebagai manusia, bukan sebagai Habibullah, atas nama manusia. Nabi itu punya dua sisi. Kadang sebagai bashar, kadang sebagai Habibullah. Dan sama-sama penting untuk mengawal Islam ini. Saya ulang lagi, sama-sama penting untuk mengawal Islam ini. Ketika Nabi sebagai bashar ngendikan begini. La nufsi Allahumma lakal hamdu hamda yuafi ni'amaka, misalnya pakai mukhatab wa yukafi umazidak. Saya memuji engkau ya Allah dengan pujian yang sesuai jumlah nikmatmu. Wa yukafi umazidak, dan bisa berserasian dengan tambahan-tambahan nikmat. Tapi apapun luasnya nikmat itu terbatas. Sehingga Nabi nambahi, la ukhsi thana'an alita anta kama atneta ala nafsik. Saya muji ini tidak terhitung. Sama sejumlah pujian yang engkau lakukan. La ukhsi atau la nukhsi thana'an alika anta kama atneta ala nafsik. Sehingga ini kreasi-kreasi Bani Adam yang malaikat itu tidak bisa. Saya ulang lagi. Ini kreasi-kreasi Bani Adam yang bakat malaikat itu tidak bisa. Ini saya baca di kitab Fathul Bari, ini sarahnya kitab Bukhari. Kata Imam, ini saya ulang lagi, ini kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, pensarah terbaik Bukhari. Jadi Sahihul Bukhari itu punya sarah paling terkenal namanya Fathul Bari. Itu gurunya Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria itu dikenal sebagai Syekhul Islam. Itu berkahnya punya guru alim banget, kereng. Ibnu Hajar al-Asqalani itu kereng itu keras. Kalau muridnya tidak bisa itu keras sekali, tapi urusan ngaji saja. Terus punya murid itu pinter sekali, namanya Ibnu Hajar al-Haytami. Jadi beliau kalau mau ngaji ya susah, karena gurunya itu alim, nyuruh baca. Kalau mau ngajar ya susah, muridnya itu alim, takut salah. Jadi akhirnya pinter. Orang punya murid alim alama itu kan bingung. Makanya saya tidak suka kalau Profesor Nazar ngaji saya. Nanti ngoreksi repot. Sudah gitu Islamnya beliau formal karena Menteri Agama, saya non formal. Lama-lama Islamnya beliau legal, saya ilegal. Kan jadi repot nanti. Makanya tadi tak bully, tak cocokkan. Kalau jenengan Menteri Agama sampai akhirat berarti top. Tapi kayaknya di akhirat saya yang ngelamar jadi Menteri Agama. Tidak ada, ini nggak penting. Ini hanya gojlokan saja supaya kelihatan bahwa menteri pun juga warga Indonesia. Begini kata Ibnu Hajar al-Asqalani, ini saya baca ya supaya penghormatan saya sama Habib Umar Hafid. Saya ini baca kitab beliau khatam serius, namanya Taujihun Nabi li Mardhati Bari, yang ditulis oleh Ustadz Fahmi bin Ali bin Ubaidun.
Saya baca banyak termasuk ketika beliau punya manhaj yang tidak populer, kata beliau, fala buddha antuwat tina nafsaka ala annana khudamatu hadal kaun. Kamu harus yakin bahwa tugas kiai, tugas ulama itu khudamatu hadal kaun. Mengkhidmati semua alam raya ini. Dan jangan pernah putus asa, misalnya melihat non-muslim, terus kamu putus asa, ini non-muslim enggak? Bisa saja suatu saat rubama aslama fakhasuna islamu. Bisa saja dia Islam fakhasuna Islam. Nah, ini wirasah nabawiyah karena dulu Nabi ketika dari kampung Abdi Yalil dan disakiti, malaikat Jibal itu usul supaya kampung itu dihabisi. Kata Nabi apa? La bal arju ayyukhrijawah min aslabihim ma ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Bisa saja bapaknya masih kafir, anaknya Islam, cucu-cucunya napa? Islam. Kayak apa Nabi itu? Rojaknya Masya Allah. Nah kemudian ini kembali ke tasbih tadi. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, yukhadu min hadal hadis anna dzikral hasil min bani Adam a'la wa asyrafu min adzikri al-hasil min al-malaikah. Li khusuli dzikril adamin ma akasratis syawaghil wa wujudis sawarif wa sudurihi fi alamil ghaibi bi khilafil malaikati fi dzalika kulli. Jadi kita ini enggak melihat Allah langsung, enggak melihat surga langsung, enggak melihat neraka langsung. Tapi cara kita zikir, wis nak wedi neraka yo nuwangis tenan. Padahal yo ora mesti mlebu neraka, lha nuwangis tenanan. Kayak apa iman kita? Nah, iman seperti ini sesuai kriteria awal sing dikersana Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka andekan saya ini kok dikasih mukasyafah sama Allah untuk melihat surga, saya milih enggak melihat supaya ngikuti yang tetap ghaib. Nanti kalau saya melihat langsung kemudian iman, kata Allah, akeh tunggali aku iman mau melihat itu. Jadi kadang-kadang keterbatasan kita ini penting. Makanya masyhur Nabi pernah ngendikan tuba liman ro'ani wa amanabi. Tapi wa tuba liman lam yaroni wa amanabi. Kalau orang melihat saya kemudian iman itu biasa. Ini orang zaman akhir tidak melihat saya tapi iman. Kadang-kadang itu enggak lewat Habib yang ganteng itu enggak, lewat Mudin. Mudin di kampung rapati di duit, ini aku mulang tauhid ya mandi. Islam itu digawa Habib ya mandi, digawa menteri ya mandi, digawa Mudin ya mandi. Karena Islam itu kafatal, napa kafatal. Nah yang enggak dipunyai malaikat adalah tadi seperti cerita saya tentang Imam Amudi. Segampang itu. Makanya di tradisi pondoknya Mbah Maimun itu ada tradisi qaddimid dirayah ala riwayah. Logika riwayat itu penting karena itu menjadi nyaman. Ya kayak tadi, Allah itu satu. Ketika kita berpikir angka 2, 3 sampai sekian miliar, sekian triliun, nisbatu dzalika ilal wahid, nisbatul far'i ilal asl. Semua itu dibanding angka 1 adalah cabang. Gambar kayak apa ruwetnya dinisbatkan asal usulnya mesti satu nuktoh, yaitu satu titik. Nah satu titik ini kata pengarang I'anatul Thalibin bi kana makana wa bi yakunu maya. Nah, kemudian terakhir ini enggak boleh lama-lama. Kalau lama-lama nanti sampean pinternya nyanyi saya. Jadi itu sudah. Tapi enggak apa-apa lah. Saya ini termasuk kiai yang sudah diundang. Ini termasuk Pak MPR, enggak boleh ngundang saya. Pak Nusron apalagi enggak boleh. Itu kalau di kampung sama saya hormat, kalau di sini kok kayak menteri gitu. Menteri betul tapi. Lawang gurunya dia itu teman saya gitu. Jadi saya tanya ini kalau nggak percaya. Makanya kalau sama saya beliau cium tangan, saya sebetulnya ya nggak siap dicium tangan menteri itu nggak siap. Apalagi dihormati Pak Nazar nggak siap. Nanti dikira minta haji malah repot. repot. Saya ini tadi bisik-bisik itu urusan ilmu tasawuf, ya ada urusannya dengan haji. Nah, cocokan. Kenapa beliau suka ilmu tasawuf? Saya kan sering lihat beliau ceramah di TV. Katanya obat Gus obat. Orang kalau belajar tasawuf kan kepenak itu. Kayak wis ahli swarga kan kepenak di tasawuf itu kan mang. Sekarang saya cerita tentang ini karena bidang yang saya tekuni. Ada kitab tentang ulumul Quran namanya Al-Mufradat fi Gharibil Quran. Dikarang oleh Ar-Raghib Al-Asfihani. Ini kitab luar biasa. Di situ hanya cerita lafat-lafat per kata. Saya tadi sebelum ke sini ngajar dulu di pondoknya Beki, Baitul Qurannya Pak Kures. Karena memang saya termasuk pengajar di sana.
Artinya kalau saya sering ke situ, jangan iri. Memang saya termasuk pengajar di sana. Termasuk pengajar yang keren maksudnya. Keren itu artinya pakai referensi, bukan asal. Begini kata kitab itu. Rasulullah SAW itu kan punya nama Muhammad. Orang yang banyak sikapnya atau semua sikapnya terpuji. Termasuk ketika sebagai manusia. Sama kita termasuk ketika sebagai apa? Manusia. Sebagai manusia aja Nabi gak pernah salah. Begini kata kitab itu. Nabi-nabi yang keren-keren itu, sama lihat di Ahadits Syafa'ah, itu masih egois. Ketika ada haulul mauqif, ada prahara mauqif, itu semua Nabi bilang nafsi, 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 nafsi. Ketika dimintai syafaat bilang nafsi, nafsi. Tapi Rasulullah SAW itu beliau ngendikan ummati, ummati. Dan beliau ketika dimintai syafaat, kata beliau, sudah, analah, saya bisa memberi syafaat. Kata beliau, fa'akhirru lillahi ta'ala sajidan. Fayaqulu li ya Muhammad irfa' ra'sak. Wasal tu'tah wasfa'tu syaffa'. Kayak apa hebatnya Rasulullah SAW? Umumnya para nabi melihat akhirat itu sudah akhir dari semua amal. Itu menurut Nabi Muhammad gak keren. Allah itu gak bisa didikte akhirat. Allah itu Tuhan, tetap yaf'alu ma yas. Jadi gak bisa misalnya sudah akhirat orang nyuwun sewu. Terus tanya, ya Rasulullah ini sudah akhirat kok jenengan sujud bareng ini gimana? Ini sudah enggak darul amal tapi ini darul jaza, tidak bisa. Akhirat enggak bisa dibatasi. Karena akhirat enggak bisa membatasi Allah, Nabi tetap dengan rileksnya minta sama Allah. Fa ahmaduhu bima hamida 'allamani ya Rabbi. Kemudian saat itu saya muji-muji Allah dengan pujian yang luar biasa. Terus kata kitab itu, fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Makanya beliau punya nama Ahmad. Ahmad itu afal tafdil, bukan fi'il mudhari' waqi' mutakallim. Ini pernah madrasah dulu di Qudsiyah. Tamat terus. Beliau kalau di rumah, hormatnya enggak kayak tadi, lebih dari itu. Tadi di sini pejabat terus. Sembrono di sini itu kelewat itu. Ya tapi enggak apa-apa itu. Tadi sudah dipuji, akhlaknya baik, apa-apa baik, alhamdulillah. Fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Ketika para nabi gak bisa muji Allah di mahsyar, bahkan mereka itu nyuwun sewu egois, hanya mikir diri sendiri, nafsi-nafsi. Rasulullah Muhammad ini punya nyali untuk muji Allah dan tetap mengajukan permohonan apa? Syafaat. Makanya disebut fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Sampeyan lihat di Bukhari di Muslim. Fa Ahmadu fi mahamida 'allamaniha Rabbi. Tetap muji-muji Allah. Bukti bahwa teori saya benar dan otoritatif adalah yang nggak bisa hilang di surga itu juga wiridan. Ketika kita masuk surga, apa kita kegiatannya? Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kemudian ini juga yang terus kemudian dinyatakan al-baqiyatus sholihat. Ini kalimat-kalimat yang abadi. Karena apa? Di dunia ya kita bilang subhanallah alhamdulillah, di akhirat dia bilang subhanallah. Kayak apa kerennya kita sebagai Bani Adam? Nah, makanya disebut alladzina yu'minuna bil ghaib. Wong tidak melihat Allah, tidak melihat surga, tidak melihat neraka, tapi iman kita ini kayak iman sing musyahadah. Iman sing hakul yakin, ainul yakin. Kenapa demikian? Ya karena tadi kita diajari terus menerus oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir saya cerita mukjizat. Ini juga terkait dengan betapa mudahnya hadaddin ini di logika, dicerna. Kata Rasulullah SAW, sabda Nabi di hadis, salang lagi ini hadis sahih. Di bab awal Fadhailul Quran di Shahihul Bukhari. Dicek kalau nggak percaya dicek. Ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya minal ayati ma misluhu amana alaihil bashar. Wa innama kana alladzi utitu wahyan auhahu wa ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Enggak ada nabi kemudian kecuali dikasih wahyu, dikasih mukjizat. Dan mukjizat ini dahsyat sehingga orang itu dipaksa iman. Kayak Nabi Soleh, ada unta besar keluar dari batu. Nabi Musa punya tongkat dipukulkan ke Laut Merah langsung menyibak jadi daratan. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, saya itu tidak punya mukjizat kayak itu, juga gak ingin. Saya ini dikasih mukjizat Al-Quran. Dan saya berharap karena mukjizat Quran ini adalah
Terus kemudian umatku menjadi yang terbanyak ila yaumil qiyamah. Sekarang kita berlogika. Ini kata kitab Fathul Bari lagi. Kita berlogika. A'jaza yu'jizu i'jazan. Sesuatu yang menjadikan orang lain enggak mampu disebut i'jaz. Kemudian karena ayat menjadi mukjizat. Sesuatu yang kita sepakat enggak mampu. Nah kalau itu masalahnya. Tongkat dipukulkan laut kemudian menjadi kering. Kita mampu enggak? Enggak kan? Tapi pertanyaannya. Anda bikin nyamuk mampu enggak? Enggak kan? Anda bikin sapi, bikin unta mampu enggak? Enggak kan? Makanya Nabi Muhammad SAW cukup, sudahlah kamu itu manusia. Bahkan sekedar menciptakan lalat itu enggak bisa. Inna wa la yastahi ayyadriba masalam ma'aba'udatan fama fawqaha. Kemudian mukjizat ini sama Nabi dicontohkan hal-hal yang keseharian kita. Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Sekarang peristiwa laut dibelah Nabi Musa dengan matahari yang nggak pernah turun mesin itu keren mana coba? Keren matahari yang nggak pernah turun. Terus kata Ibnu Hajar al Asqalani, li'annal mu'jizat al-madiyah kanat khisyatan tusyahadu bil absor. Kana qati soleh wa asa Musa. Wa mu'jizatul Qur'an tusyahadu bil basiro. Fakana man yattabi'uhu atau yatba'uhu li ajliha aksar. Fa innal ladzi yusyahadu bil absar yang qaridu bingkiradi musyahidihi. Wal ladzi yusyahadu bil basirah bakin. Ya, saya ulang lagi bakin. Ya, bakin terus disaksikan orang sing ja'a badal awali mustamirra. Begini logikanya. Mukjizat kayak nakoti soleh atau Asa Musa yang terkenal. Saya andaikan jadi umatnya Nabi Musa terus dikasih tongkat itu. Terus bisa apa coba? Ketika kita punya utang disuruh nyaur ya nggak bisa dipakai jaminan kan. Sudah gitu orang tanya ini asli apa enggak? Kalau asli buktikan. Kan ya repot. Tapi kalau kita jadi umatnya Rasulullah SAW ditunggoni Quran. Punya banyak masalah resepnya sabar. Kalau nggak bisa sabar ya nyari kiai-kiai tukang ijazah anak menodongannya mandi. Karena orang mensifati Allah itu macam-macam. Makanya saya pastikan nggak ada agama yang mengajarkan rasional kayak agama apa? Islam. Makanya liqaumi yaqilun liqaumi yatafakkarun. Coba misalnya nyamuk. Kamu bikin nyamuk enggak bisa kan? Nyamuk punya organ tubuh kecil. Organ tubuhnya punya urat. Kamu mikirnya kayak apa? Sekedar bikin patungnya saja enggak bisa, apalagi bikin nyamuk. Jadi untuk mengakui kudrohnya Allah yang tidak terbatas dan kita lemah, itu udah usah nunggu peristiwa kayak terbelahnya laut. Cukup wa ma min dabatin fil ardi wala ta'ir yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar seterusnya la ayatil liqaumi yaqil. Nah, gara-gara pola yang diajarkan Nabi itu ila yaumil qiyamah orang tetap Islam karena nyaman. Dengan kepastian mukjizat ini baqiyah ila yaumil qiyamah. Itu kayak apa baiknya Nabi? Makanya saya suka tadi burda yang dibaca. Ada ulama kayak Muhammad bin Said Al-Busiri yang ngarang burda. Itu kalau berpikir itu sederhana. Ngeten lho Gusti, malah nerangno pangeran. Lama da'awa da'ina li ta'ati bi akramir rusli kuna akramal umami. Ngeten lho Gusti, karena Rasul Muhammad itu terbaik, ya logikanya umatnya juga terbaik. Jadi lama da'awa da'ina li ta'atihi bi akramir rusli mesti kuna akramal umami. Jadi burda ini saking manjanya sama Allah sampai bilang gini. Wala yadhiqa Rasulullah jahu kabi idzal karimu tajalla bismimun takim. Ya Allah, engkau telah menamai Nabi engkau itu Raufur Rahim, yang penuh kasih sayang, yang sohibus syafaat. Maka ketika engkau ingin nyiksa kami dengan alasan engkau ini al-muntakim, dat yang bisa nyiksa orang maksiat, jenengan harus ingat ya Allah bahwa Nabi kita itu Nabi yang kau gelari Raufur Rahim. Ya kalau gitu jangan jadi nyiksa. Terus gunanya apa digelari Raufur Rahim ra iso nyafaati gitu. Itu jenenge wala yadhiqa Rasulullah jahu kabi idzal karimu tajalla bismillah. Terus fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalam. Dan itu juga yang dibuktikan Rasulullah SAW. Sampai beliau ngendikan likulli nabiyyin da'watun mustajabah wa akhtabi da'wati syafaatan ummati yaumal qiyamah. Semua nabi itu punya doa yang mustajab dan semuanya sudah dipakai di dunia. Tapi saya menyimpan jatah itu supaya saya tetap punya hak syafaat fi yaumil qiyamah.
Terus ini bukti-bukti bahwa ilmu yang selama ini diajarkan para habaib, para kiai itu otoritatif. Saya hanya bantu jenengan memastikan kalau hadis itu sahih dimaknai oleh ulama-ulama yang kredibel. Ya, perjanjian terakhir tadi. Saya ini termasuk kiai yang sregep, tanya Mas Nusron. Pak Muzani juga pernah ke rumah saya. Meja saya itu isinya ya kitab. Habib Nabil pernah ke kamar, isinya kitab. Jadi kalau jenengan ngundang saya itu berhadap-hadapan sama hukumnya Allah. Yaitu ganggu orang belajar gitu aja. Mohon ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.